Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu pasti punya masalah pergumulan, tapi dengan berkata luar biasa, itu menunjukkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Dan kita punya Tuhan luar biasa, amin. Yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, tetapi selalu bersama dengan kita. Amin. Dan bersama dengan Tuhan, saya percaya ada kasih, ada anugerah yang berlimpah atas kita. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah ada di bulan November. Dan ada satu nilai lagi yang Tuhan berikan, nilai kerajaan sorga yang harus kita ketahui dan harus kita hidupi. Yaitu kejujuran. Bilang kiri kanan, kejujuran. Dan orang dunia mungkin bilang, kejujuran mana mungkin saat ini bisa kita lakukan. Mustahil saat ini kita bisa jujur. Dunia itu gak semakin baik. Kita jujur, kita bisa apa? Kita makin ditindas, makin lemah. Dunia gak semakin baik. Kita mau jujur, mau bisa hidup bagaimana? Jujur mungkin bagi dunia susah. Tapi tidak demikian dengan kita setiap anak-anak Tuhan. Sebab saya mau katakan, dengan kejujuran, maka kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Dunia boleh bilang gak mungkin, tapi bagi kita anak Tuhan, itu pasti mungkin. Sebab firman Tuhan berkata Bapak Ibu dari Amsal 3 ayat 11. Amsal 11 ayat ketiga dikatakan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pengkhianat itu orang yang tidak setia. Dia dirusak oleh kecurangannya. Orang yang tidak setia selalu pikirannya pasti berbuat yang tidak baik. Ada curang, ada ini Bapak Ibu yang tidak baik. Tetapi Tuhan berkata orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusan. Ketulusan terkait dengan hati Bapak Ibu. Hati yang tulus, hati yang murni itu akan bisa Bapak Ibu memimpin kita untuk menjadi orang yang jujur. Cek kehidupan kita, bagaimana hati kita? Apa hati kita sudah memiliki ketulusan atau belum? Kalau kita belum memiliki hati yang tulus, maka kita akan sulit sekali untuk kita bisa melakukan namanya kejujuran. Sebab kejujuran itu timbul dari hati yang tulus. Hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hati kita belum dipulihkan oleh Tuhan, hati kita masih hati yang tidak baik, hati yang kotor, hati yang masih dengki Bapak Ibu, maka kejujuran itu tidak bisa kita lakukan. Coba cek bagaimana hati kita. Sudah belum hati kita dipulihkan oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Nah dalam Kristus itu artinya apa? Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah di dalam Kristus. Dia dipindahkan dari gelap ke dalam terangnya Tuhan. Dalam kerajaannya Tuhan. Dan dikatakan di dalam terangnya Tuhan, maka yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Kehidupan kita masa lalu kita Bapak Ibu. Yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, iri hati, dengki dan sebagainya. Itu manusia lama kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita ciptaan yang baru Bapak Ibu, yang baru sudah datang. Yang lama itu sudah berlalu. Yang baru itu apa? Yang baru itu kita bisa menghidupi nilai kerajaan sorga. Dan nilai kerajaan sorga yang hari kita pelajari itu namanya kejujuran. Jadi kalau Tuhan bilang kita adalah ciptaan yang baru, seharusnya kita bisa memiliki kemampuan untuk kita bisa hidup dalam kejujuran. Saya ada ciptaan yang baru. Saya dalam Kristus. Ada berikan Tuhan kemampuan untuk saya bisa hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, seorang teolog reform berkata, jujur adalah sikap hati yang terbuka pada kebenaran. Jadi orang-orang yang dalam Tuhan Yesus hatinya sudah dibenarkan. Dan kebenaran itu firman Tuhan akan menuntun dia untuk dia bisa hidup dalam kejujuran. Kejujuran itu terbuka dengan orang-orang yang tulus hatinya. Dan orang tulus hatinya orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia akan siap untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hati kita belum dipulihkan, hati kita belum memiliki ketulusan, maka kita akan sulit sekali. Maka artinya apa? Kita masih di dalam kegelapan. Kita masih orang-orang dunia. Kan itulah Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita? Apa kita sudah belum dalam Kristus? Apa kita sudah belum menjadi manusia yang baru? Itu jangan kita masih yang lama. Masih hidupnya pikirannya bagaimana berbuat jahat, bagaimana berbuat curang, bagaimana bisa untung cuan besar dengan cara-cara yang tidak baik. Atau kita masih seperti itu Bapak Ibu. Seharusnya kalau kita bilang saya ciptaan baru, itu yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Artinya apa? Hidup bersama dengan Tuhan sudah ada dalam hati kita. Dan kita akan mampu untuk melakukan
kejujuran dalam kehidupan kita semua. Kejujuran itu bukan sekedar nilai atau bukan sekedar moralitas. Moralitas adalah nilai-nilai yang berlaku di dunia ini atau berlaku secara umum. Ya, ada nilai baik, ada nilai buruk Bapak Ibu, ada moral yang baik, moral yang tidak baik. Dan kejujuran itu nilai yang baik Bapak Ibu. Tetapi kejujuran bagi setiap kita anak-anak Tuhan itu bukannya sekedar moralitas, bukannya sekedar nilai baik. Tetapi bagi anak Tuhan, kejujuran itu harus menjadi suatu identitas. Artinya apa? Melekat dalam kehidupan kita semua. Ketika orang melihat kita, orang melihat siapa kita adalah orang-orang yang jujur Bapak Ibu. Karena itu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya nilai baik Bapak Ibu, tapi itu merupakan identitas. Ketika orang melihat kita, orang melihat kejujuran. Karena sudah terpancar, terimpartasi dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kita orang yang jujur. Jujur adalah kehendaknya Tuhan. Jujur adalah nilai kerajaan sorga yang Tuhan mau dihidupi oleh setiap anak-anak Tuhan. Ingat dikatakan, kejujuran itu harus menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya nilai yang baik, iya. Anak Tuhan itu harus hidup di dalam namanya kejujuran. Lawan kata kejujuran, ya jelas tidak jujur, betul ya? Atau munafik Bapak Ibu, ya. Dari bahasa Yunaninya tuh hipokrites, yang artinya an actor, seorang aktor. Atau a stage player, seorang pemain sandiwara di panggung Bapak Ibu. Seorang aktor atau seorang pemeran di atas panggung, artinya apa? Semua yang diucapkannya, semua yang diperankannya, itu bukan diri dia yang sesungguhnya. Karena dia harus berakting, harus bergaya dengan perannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dunia itu seperti itu Bapak Ibu. Semua berakting, semua orang berpura-pura Bapak Ibu. Semua orang udah enggak jujur Bapak Ibu. Itu yang terjadi saat-saat ini. Ya Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin suatu ketika Bapak Ibu makan di restoran, yang ambil sendiri lauk-lauknya ya. Ada lauknya rendang, ada lauknya ayam, ada lauknya ikan, ada lauknya B2, B3, kalau ada ya ambil sendiri tuh. Makan dulu, nah pulang baru bayar ke kasir ya. Saya makannya tadi ini ya rendang, ikannya tadi ayam, nasi, udah bayar. Oke selesai. Iya pas sampai di luar udah jalan kira-kira berapa meter. Aduh iya, tadi saya makan B2 belum bayar ya. Ah udahlah gak apa-apa lah. Dia gak tahu inilah. Ya udah kan, iya udah. Nah itu jujur atau enggak Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan balik lagi? Atau udah gak apa-apa dia gak tahu ini. Ya mungkin cuman ya ceban oban saban kali ya. Mungkin kalau jutaan. Kayak kalkulasi ya, kalkulator. Gue balik gue bisa ini nih, bayar lagi nih jutaan nih. Tapi kita anak Tuhan tuh harus jujur. Walaupun mungkin dunia bilang itu kebodohan. Itu suatu yang merugikan lo, tapi ini yang Tuhan mau. Bahwa kejujuran itu adalah harus kita lakukan. Ya, kita bukan pemeran sandiwara. Saya ingat ada lagu zaman dulu Bapak Ibu. Zaman umur 50 tahun mungkin Bapak Ibu yang tahu. Itulah dia kita Bapak Ibu. Orang zaman dulu tuh seperti berkata kita adalah dunia bangun sandiwara. Iya. Kita pemeran-peran Bapak Ibu. Dunia bilang seperti itu, tapi kita anak-anak Tuhan harus mengatakan yang sebenarnya. Harus berkata yang sejujurnya. Dan itu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya jujur kepada siapa? Ada 3 pribadi yang harus kita jujur Bapak Ibu. Yang pertama, jujur kepada Tuhan. Artinya apa? Kita senantiasa siap dikoreksi oleh Tuhan. Kita siap datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan ketika kita dosa. Kita siap ditegur oleh Tuhan ketika kita mungkin jatuh dalam dosa. Ketika kita diingatin Tuhan akan firman Tuhan yang kita lakukan ternyata berbeda, kita siap minta ampun sama Tuhan. Bisa kita bilang Tuhan koreksi saya. Tegur saya kalau saya salah Tuhan. Saya siap mau memperbaiki. Saya siap bertobat. Bisa gak kita seperti itu Bapak Ibu? Yang selalu datang kepada Tuhan tegur saya kalau saya. Pak Niko berkata, siapakah aku ini? Jadi biji matanya Tuhan. Kita bisa gak jadi biji matanya Tuhan? Melakukan apa yang Tuhan mau. Dan siap ditegur oleh Tuhan, siap dikoreksi oleh Tuhan. Dan siap kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun itu mungkin sakit bagi kita. Kamu harus minta maaf sama dia. Siap gak kita? Mungkin kalau kita bilang kita siap, puji Tuhan. Tapi bilang bukan salah saya, salah dia. Sorry ya. Harusnya jangan kepada saya minta maaf. Iya,
Siapa kita melakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun itu bertentangan dengan hati kita, melawan keinginan kita. Tapi kalau kita mau jujur, semua apa yang Tuhan perkatakan itulah suatu kebenaran. Apa yang Tuhan sampaikan oleh firman-Nya itu adalah kebenaran Bapak Ibu. Dan tidak pernah salah. Jadi kalau Tuhan suruh, Tuhan tegur, Tuhan perintahkan, itu pasti yang terbaik. Pasti untuk kebaikan kita. Kita siap enggak untuk jujur kepada Tuhan? Yang setiap hari datang kepada Tuhan, Tuhan, saya minta ampun. Tegur saya Tuhan kalau salah saya. Ingatkan saya Tuhan, saya mau bertobat, saya mau berubah Tuhan. Karena tahu firman Tuhan adalah terang bagi hati saya. Ia akan menuntun saya berjalan di dalam kasih, karunia, dan rencana Tuhan. Tegur saya Tuhan. Bisa enggak? Kita mau jujur sama Tuhan, kita pasti Tuhan saya siap. Tegur saya Tuhan. Bahkan Tuhan sentil saya Tuhan. Kalau saya bandel Tuhan. Yang kedua, jujur kepada siapa? Jujur kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Kita menerima diri kita. Banyak orang-orang yang gak menerima dirinya dia Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang bilang, saya ini gak bisa apa-apa. Saya ini orang yang minder. Saya ini orang yang malu. Dia lupa bahwa dia ciptaan Tuhan. Bahwa dia ciptaan sama seperti Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berarti dia gak jujur dengan diri dia sendiri. Karena pandangan dia berbeda dengan pandangan Tuhan yang menciptakan kita manusia Bapak Ibu. Kita harus jujur pada diri kita bahwa kita adalah orang yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita the best. Bisa kita bilang, saya bangga dengan diri saya. Saya mau berlaku apa adanya. Banyak orang-orang di dunia sana Bapak Ibu yang seringkali bilang, saya ini gak bisa apa-apa. Saya ini orang yang minder. Saya kalau gak punya ini, saya gak bisa bergaul. Kalau saya gak punya pintaran, saya gak bisa bergaul. Itu orang-orang yang tidak jujur pada diri dia sendiri. Orang yang jujur adalah orang yang menghargai diri dia sendiri. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah pulihkan Bapak Ibu. Orang yang percaya jujur dengan diri sendiri, dia berkata, saya yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Saya orang yang ganteng, saya orang yang pintar, saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, iya, mari bilang ke diri saya berharga di mata Tuhan. Saya terbaik, saya ganteng, saya pintar. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, orang jujur diri sendiri, dia akan melihat bahwa dia berharga. Karena dia ciptaan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, jujur kepada siapa? Jujur kepada sesama. Bapak Ibu. Artinya apa? Kita berkata sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Kehidupan dia kehidupan yang tidak membuat orang lain menderita. Kehidupan dia kehidupan menjadi berkat Bapak Ibu. Ini yang jujur kepada sesama, berkata dengan apa adanya. Bukan apa adanya Bapak Ibu. Ya, tetapi ya apa adanya. Perkataan dia, tindakan dia tidak merugikan orang lain karena dia tahu keberadaan dia. Itu keberadaan di mana dia harus menjadi terang, menjadi garam bagi jiwa-jiwa Bapak Ibu. Hidup dia menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Jujur kepada sesama artinya apa? Keberadaan dia tidak merugikan orang lain. Kehidupan yang menjadi berkat Bapak Ibu. Nah 3 pribadi inilah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jujur kepada diri kita, jujur kepada Tuhan, dan jujur kepada sesama kita. Amin. Saya katakan amin. Nah puji Tuhan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Mazmur 32 ayat kedua berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Tidak berjiwa penipu artinya apa? Tidak berbohong atau jujur Bapak Ibu. Nah firman Tuhan berkata orang yang tidak memiliki jiwa penipu atau orang yang jujur, dia akan berbahagia. Semua kesalahannya itu Tuhan sudah ampuni. Tuhan sudah tidak perhitungkan lagi. Masa lalunya Tuhan sudah tidak lihat-lihat lagi. Dan kehidupan dia adalah kehidupan yang berbahagia Bapak Ibu. Jadi kejujuran Bapak Ibu itu adalah kunci di mana kita hidup berbahagia. Dunia mungkin bilang kejujuran itu suatu kebodohan. Ya suatu merugikan. Iya itu dunia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kejujuran adalah kunci untuk kita hidup di dalam kebahagiaan. Dengan hidup jujur maka kita akan mendapat kebahagiaan yang sejati. Iya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Dengan menghidupi namanya kejujuran. Jadikan itu identitas kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang jujur. Amin. Nah Bapak Ibu, mengapa orang jujur itu akan berbahagia?
Ya, ada 3 poin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Apa sampai Tuhan berkata orang jujur akan berbahagia. Yang pertama Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di Amsal 2 ayat ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercerah lakunya. Bapak Ibu, orang yang jujur itu akan mendapat pertolongan Tuhan. Dan perlindungan bagi Tuhan. Jadi kebahagiaan yang didapatkan bagi orang jujur adalah tersedianya pertolongan daripada Tuhan. Ketika di dalam pergumulan masalah, Tuhan selalu siap untuk menolongnya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah membiarkannya. Tapi pada waktunya Tuhan akan menolongnya. Orang jujur akan selalu ada pertolongan Tuhan. Akan ada selalu pintu-pintu yang terbuka oleh Tuhan Bapak Ibu. Untuk itulah kita harus siap untuk dikoreksi oleh Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kita nggak sadar, kita nggak tahu kita melakukan suatu kesalahan, suatu dosa Bapak Ibu. Tapi kalau kita terbuka sama Tuhan, kita siap ditegur, kita siap untuk dikoreksi oleh Tuhan, kita adalah jujur. Dan kita akan siap selalu mendapatkan pertolongan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Waktu Tuhan selalu tepat untuk dia menyatakan pertolongannya. Kalau kita bilang kita sudah jujur, tunggulah waktunya Tuhan. Kalau belum Tuhan tolong, percayalah kita masih sanggup untuk melewati kehidupan kita. Sampai waktunya Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan tidak pernah berlama-lama untuk menolong kita. Dia tidak pernah bertunda-tunda untuk menolong kita. Dia tahu kemampuan kita. Kalau Tuhan belum tolong, percayalah kita masih mampu melalui semua itu. Kekuatan kita tidak pernah sampai batasnya. Pencobaan, masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tetap percaya, tetap lakukan kebenaran firman Tuhan, tetap jadi orang jujur, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan berkata, ia menjadi perisai. Ibu tahu perisai? Tahu fungsi perisai? Tahu ya? Sering nonton itu film Kapten Amerika. Apa yang dibawa? Perisai kan ya? Buat apa perisai? Buat pajang-pajangannya gitu. Ingat kan ya? Buat perlindungan dia kan ya? Ketika dia berkelahi, dia berantem, senjata dia pakai tameng gitu kan, perisai. Nah demikian juga Tuhan menjadi perisai kita. Ketika ada serangan, ketika ada tekanan, ada perisai Tuhan yang menjaga kita. Seperti Ayub, ada pagar yang melingkupi dia. Sehingga tidak ada biasa kuasa pun juga yang bisa sanggup masuk dalam kehidupan. Karena Ayub dipelagari, diperisai. Demikian juga Bapak Ibu, orang yang jujur sama Tuhan itu ada perisai Tuhan. Ada pagar perlindungan Tuhan yang akan menyertai dia. Sehingga tidak ada kuasa pun juga yang bisa masuk dalam kehidupan dia. Kalau tidak seizin Tuhan. Tapi kalau kita nggak jujur Bapak Ibu, perisai Tuhan akan terbuka. Dan kita akan siap menjadi bulan-bulanan si iblis. Karena itulah Bapak Ibu, kita harus senantiasa mau dikoreksi oleh Tuhan. Ditegur oleh Tuhan. Supaya cover perlindungan Tuhan tuh, perisai Tuhan tetap terus bekerja. Amin. Mazmur 37 ayat ke-14. Orang-orang fasik menghunus pedangnya. Dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara, orang-orang miskin, dan untuk membunuh orang-orang yang jujur. Jadi orang fasik itu orang-orang yang, orang fasik itu kan berarti orang yang kenal Tuhan. Tapi orang fasik itu orang kenal Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dan mereka itu orang-orang yang senantiasa untuk melakukan tindakan tidak baik. Kelihatannya dia hendak membunuh orang-orang yang jujur. Jadi orang jujur senantiasa itu menjadi tekanan, menjadi ancaman bagi orang-orang yang tidak senang Bapak Ibu. Tetapi dikatakan ayat 15, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Tuhan akan mematahkan semua rencana-rencana si iblis. Semua rencana-rencana si jahat. Semua rencana orang fasik yang mencelakai kita. Itu kan apa? Tuhan patahkan. Dia menjadi benteng perlindungan kita. Dia menjaga kita seperti perisai Bapak Ibu. Semua orang yang berbuat, yang ingin merencanakan tidak baik pada kita. Tuhan akan patahkan semuanya Bapak Ibu. Jadi orang jujur adalah orang hidup dalam kasih anugerah Tuhan, dalam benteng perlindungan Tuhan, dan hidup dalam pertolongannya Tuhan. Jadi kebahagiaan kita dapatkan yang pertama, kalau kita hidup jujur, kita akan dapat pertolongan Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan. Panas si jahat, semua akan Tuhan runtuhkan. Amin. Kebahagiaan yang kedua yang kita dapatkan Bapak Ibu, yaitu kita akan dapat perkenanan daripada Tuhan. Dikatakan di kitab Amsal 15 ayat ke-8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Bapak Ibu, korban orang fasik itu orang yang kenal Tuhan tapi tidak dapat firman Tuhan. Dia apa yang dilakukannya, dibawa korban kepada Tuhan, Tuhan lihat, Tuhan tahu.
Dan itu merupakan suatu kekejian, kejahatan di mata Tuhan. Apalagi orang fasik itu di mata Tuhan suatu kekejian. Tetapi orang jujur setiap doanya itu dikenan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kita hidup dalam kejujuran, kita adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Apa yang kita doakan, iya kita pergumulkan, Tuhan pasti jawab. Karena kita berkenan di mata Tuhan. Kejujuran mendatangkan kebahagiaan. Di mana kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, dengar oleh Tuhan. Tapi perhatikan selama doa itu tidak bertentangan dengan Tuhan. Tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti akan Tuhan jawab. Karena kita adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Di Amsal 3, 32 dikatakan, karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur ia bergaul erat. Kebahagiaan Bapak Ibu bagi orang jujur adalah Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Tuhan intim dengan orang yang jujur Bapak Ibu. Orang yang jujur adalah orang senantiasa melakukan firman Tuhan. Orang jujur orang senantiasa mencari Tuhan. Dan Tuhan akan bergaul dengan orang yang jujur. Ketika bergaul dengan orang jujur Bapak Ibu, dengan Tuhan, maka Tuhan hadir, maka ada hadirat Tuhan. Ketika ada Tuhan, maka kegelapan itu akan hilang Bapak Ibu. Kegelapan dengan terang tidak bisa bersatu. Ketika ada Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, maka kegelapan itu akan menyingkir Bapak Ibu. Sebaliknya ketika kita tidak bergaul dengan Tuhan, kita nggak melakukan firman Tuhan, kita nggak hidup jujur Bapak Ibu, itu yang ada apa? Kita bergaul dengan kegelapan. Firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 10 dikatakan Bapak Ibu, tadi Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Itu kegelapan Bapak Ibu. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan. Orang bergaul dengan Tuhan adalah orang hidup di dalam kelimpahannya. Carilah Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Berdekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan berdekat kepada kita. Jadi seberapa dekatnya Tuhan, tergantung seberapa kita dekat dengan Tuhan. Orang yang jujur adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan akan melingkupi dengan kasih anugerahnya. Kejujuran membuat kita berkenan kepada Tuhan dan berhak mendapatkan semua yang Tuhan sudah siapkan Bapak Ibu. Ini kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Mungkin dunia bilang itu kebodohan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dengan anak-anak Tuhan. Sebab anak Tuhan ketika dia jujur, hidup dalam kejujuran, maka kebahagiaan yang sejati itu Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan. Itu Tuhan akan berikan. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, orang jujur akan diberkati oleh Tuhan. Amsal 2 ayat 21 dikatakan, karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Jadi Bapak Ibu ketika kita hidup dalam kejujuran, maka kita akan mendiami tanah. Seperti Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di mana di Taman Eden semua kebutuhan Adam dan Hawa tercukupi, terpenuhi. Demikian juga Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kejujuran maka dia akan ditempatkan Tuhan dalam Taman Eden. Mendiami tanah yang Tuhan siapkan. Tanah yang semua Tuhan sediakan Bapak Ibu. Ada kasih anugerah Tuhan. Situ ada penyertaan Tuhan. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, dia keluar dari Taman Eden. Yang ada apa? Kesusahan. Adam dan Hawa itu dalam penderitaan. Mereka harus bekerja, harus berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika dosa terjadi Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam kejujuran maka kita keluar dari tanah yang Tuhan siapkan. Itu keluar dari kasih karunia Tuhan. Orang yang jujur adalah orang yang hidup tinggal di dalam tanahnya Tuhan. Penyediaan Tuhan selalu tersedia. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Amsal 11 dikatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak Ibu, orang jujur akan mengembangkan kota. Artinya apa? Kehidupan dia akan menjadi berkat. Tidak hanya diberkati, tapi kehidupan dia akan menjadi berkat Bapak Ibu. Tapi mulut orang fasik itu meruntuhkannya. Mulut orang fasik, mulut yang penuh dengan tipu, muslihat Bapak Ibu itu meruntuhkannya. Tetapi orang jujur itu akan mengembangkan kota. Artinya apa? Kehidupan dia, kehidupan menjadi berkat. Karena Tuhan memberkati untuk dia, memberkati juga jiwa-jiwa Bapak Ibu. Setiap berkat Tuhan berkata itu ada namanya roti. Ada namanya benih. Roti untuk kita makan, untuk kita konsumsi kita. Tapi benih untuk kita taburkan menjadi berkat Bapak Ibu. Itu mengembangkan kota, mengembangkan kerajaan Allah. Sehingga orang-orang bisa menikmati
kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kebahagiaan inilah yang Tuhan berikan. Hidup kita hidup dalam berkatnya Tuhan. Hidup kita hidup dipakai untuk menjadi terangnya Tuhan. Hidup jujur terhadap sesama kita. Hidup kita berdampak bagi jiwa-jiwa. Di mana kita berada, orang merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita bawa, kita importasikan kepada jiwa-jiwa. Orang melihat identitas kita, bahwa kita anak-anak Tuhan. Terpancar dari kehidupan kita yang jujur Bapak Ibu. Mungkin jujur susah, tapi tidak dengan demikian kita anak-anak Tuhan. Orang yang tulus hatinya, dia terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Siap ditegur oleh Tuhan. Mengutang kepada Tuhan. Selama kita hidup Bapak Ibu, gak mungkin kita gak berbuat dosa. Pasti kita melakukan dosa semua. Karena itulah setiap hari kita datang kepada Tuhan, Tuhan koreksi saya. Siap ditegur oleh Tuhan. Saya pun juga sering juga masih buat kejahatan, artinya tidak jujur Bapak Ibu yang tanpa saya sadari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mungkin juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu ya. Yang sering sekali saya sering lupa gitu ya. Ketika saya ditanya di grup. Ya, bukan di grup oleh seseorang. Tok, lu di mana Tok? Padahal masih di rumah. Bilangnya, jawabannya, OTW gua, on the way, on the way. Artinya apa? Dalam perjalanan kan ya, padahal masih di rumah. Ya, supaya gak dosa kan jalan aja. Jalan aja ya kan ya, kan gak salah kan. Gak jujur Bapak Ibu. Betul kan ya? Itu sekali kita anggap sepele Bapak Ibu. Iya kan ya? Gue anggapnya OTW, gue bangkit aja jalan nih. OTW gue. Kita jujur Bapak Ibu, itu suatu kebahagiaan. Untuk kita. Mungkin dunia bilang kebodohan, tapi itu kebahagiaan. Mungkin orang bilang itu satu kerugian, tapi tidak. Karena ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Tapi enggak Bapak Ibu, karena berkat Tuhan berlimpah-limpah dari yang harus kita bayar. Berkat Tuhan tuh tidak pernah kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Berkat Tuhan tuh enggak hanya berkat materi. Iya, berkat kasih, anugerah, kesehatan itu Tuhan siapkan Bapak Ibu. Kan kita bayar mungkin 50.000, kita ya selalu sehat Bapak Ibu. Betul ya? Coba saya ilustrasikan, kalau kita nggak bayar 50.000, saya sakit Bapak Ibu. Ke dokter berapa duit? Ya, itu logika aja ya. Saya oban lah, udah nggak apa-apa dia nggak tahu ini saya oban, saya mau bayar tuh oban itu ya. Karena saya ini ya, tapi Tuhan izinkan pencobaan terjadi karena saya buka celah. Saya sakit Bapak Ibu. Dokter mahal Bapak Ibu. Iya kan ya, ini daripada oban. Iya, bisa mungkin ya lebih banyak daripada itu. Nah Bapak Ibu, mungkin dunia bilang suatu kebodohan, tapi biarlah kita anak Tuhan, ini kunci untuk kita hidup ke dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Kejujuran adalah kunci untuk keberbahagiaan. Orang jujur adalah orang yang hatinya sudah dipulihkan dan siap terbuka dengan firman Tuhan. Orang jujur adalah orang yang berbahagia. Orang berbahagia adalah orang yang siap mendapatkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Orang yang siap berkenan dengan Tuhan dan siap berkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ada pepatah Bapak Ibu sama saya akhiri. Ada kesimpulan. Kesimpulan Bapak Ibu, kebahagiaan karena pertolongan Tuhan, kebahagiaan karena perkenan Tuhan, dan kebahagiaan karena berkat Tuhan. Semua berawal dari sikap hidup yang jujur Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan, pertolongan Tuhan, perkenan Tuhan, berkat Tuhan, itu dimulai dari sikap kita, kehidupan kita yang kehidupan yang jujur Bapak Ibu. Jujurlah Bapak Ibu, maka nanti akan menyusul berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan Bapak Ibu. Jadi dengan kejujuran Bapak Ibu itu merupakan kunci untuk kita hidup berbahagia. Amin. Siapa yang mau hidup berbahagia? Puji Tuhan. Lakukan Bapak Ibu ya. Gak hanya di sini. Nanti di luar di mana Bapak Ibu berada. Jadikan itu identitas kita sebagai anak Tuhan. Bahwa saya adalah orang yang jujur. Amin. Ya. Oke, sebelum saya akhiri saya mau kasih pantun Bapak Ibu. Tolong direspon ya. Bapak Ibu ya. Bilang cakep kayak gitu. Oke Bapak Ibu, sebelum saya akhiri bolehlah saya ceritakan pantun nih. Ya. Yang benar sarapannya bubur. Haleluya. Makannya di bawah air mancur. Orang benar hidupnya jujur. Hidupnya selalu mujur. Ya kita doa ya Bapak Ibu.